فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faman hafidha ba'dal ahadith alladhi qara'na amsi falyaqra'. Nah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah kita selesai dari bab bayani kauni taghyiril munkar minal imana. Masih ada? Tempat kalian apa? Aywa, na'am. Hadis Jabir bin Abdillah. Baik. Masih tersisa satu hadis. Kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim, yang dikenal dengan Ishaq ibnu Rahawai, imamun hujjah. Qala akhbarana Abdullah ibnu al-Harith al-Makhzumi al-Makki Abu Muhammad, seorang thiqah. Al-Jamaah mengeluarkan riwayat darinya kecuali Bukhari tidak mengambil riwayat dari beliau. Ali bin Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Nah, masyhur dan nisbah kepada kakeknya Abdul Malik ibn Abdul Aziz namanya. Thiqatun fadil, walaupun masuk dalam deretan mudallis. Qala akhbarani Abu Zubair,
telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus, seorang saduq yudallis, makanya termasuk di antara perkara yang dikhilafkan dengan khilaf kuat tentang hukum an-anah Abi Zubair. Cuman dalam riwayat ini ditegaskan bahwasanya beliau mendengar. Akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul. Sehingga terbebas dari apa? Tadlis Abu Zubair, karena beliau mentasrih bahwasanya beliau mendengar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabi yang mulia, termasuk dalam deretan al-mukthiruna fi riwayatil hadis. Nah, indaka ya Hanafi, baitnya bagaimana? Yang mengumpulkan deretan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar. Para sahabat yang banyak meriwayatkan athar, yaitu maksudnya meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah yang menempati peringkat terbanyak, yalih Ibnu Umar, dan setelahnya adalah Abdullah Ibnu Umar. Taib. Kemudian bait setelahnya apa? Indak telah wa anasun wal habru atau wal bahru, boleh. Wa anasun wal habru kal khudri, terus wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, dan Anas, kemudian Abdullah bin Abbas yang digelari dengan Al-Habru, yaitu Habrul Ummah. Nah, ulamanya umat ini atau Bahr, karena luasnya ilmu beliau. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun, dan Jabir. Kemudian dari kalangan para wanita, zaujatun Nabi, maksudnya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi Jabir bin Abdullah masuk dalam deretan 7 tokoh yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan dikatakan tentang Jabir ini, beliau adalah sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah. Nah, sahabat yang terakhir wafat di Madinah siapa? Yahya Jabir ibnu Abdullah. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Dan ayahnya akhwan juga seorang yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Haram al-Ansari radhiyallahu anhu. Termasuk di antara yang mendapatkan kabar gembira dengan keberhasilannya beliau untuk apa? Untuk meraih surga. Taib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ghiladzul qulubi wal jafa'u fil masyriq."
wal imanu fi ahlil Hijaz. Ghiladul qulub yang dimaksud ghilzah yaitu kerasnya. Nah, taib seorang laki-laki dikatakan ghaludhur rajul ay idza ishtadda. Nah, keras yaitu lawan dari layyin, lawan dari lembut, dan juga apa? Lawan dari mudah. Orang yang sulit, keras, kaku. Nah, wal jafa juga hampir sama, akhwani fillah, memiliki makna apa? Makna keras dan kaku. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan makna-makna lugawi yang disebutkan oleh para ulama tentang makna ghilad dan jafa, hadhil ma'ani kulluha tasluhu fil hadith. Fajafa'ul qulubi irtifa'uha wa takabburuha wa iraduha 'anil haqq. Nah, sebab ya jafa'nya qulub, kakunya hati, yaitu apa? Nah, kesombongannya dan berpalingnya dari kebenaran. Nah, dia mengangkat diri. Taib. Ini menjadikan apa? Menjadikan hati disifati dengan jafa. Hati kaku, keras, sulit menerima apa? Menerima kebenaran karena kesombongan yang ada pada hati tersebut. Dan Nabi SAW katakan ghiladul qulubi wal jafa fil masyriq. Maksudnya apa? Fi kainun fi ahlil masyriq. Ada pada orang-orang yang tinggal di negeri bagian timur. Taib. Dan ahlul masyriq telah kita lewati, ya kawan, yaitu mereka yang di timur Madinah, maksudnya yang banyak keluar dari tempat itu fitnah, yaitu dari mana? Rabi'ah wa Mundar. Taib, daerah Irak pada masa kini. Wal imanu fi ahlil Hijaz. Dan iman ada pada penduduk Hijaz. Dan Hijaz, akhwani fillah, mencakup Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah masuk dalam biladul Hijaz. Taib. Dan dikatakan oleh ulama sebagaimana dinukilkan Al-Qadhi Iyad, inna haddal Hijaz min jihati Syam syaghbun wa bada. Syaghbun dinamakan juga Syaghba, dan Bada yaitu dua tempat antara Madinah dan Ailah. Kemudian wa mimma yali Tihamah Badr wa Uqab. Jadi dari arah Syam, akhwan, itu batasannya mulai dari Syaghbun dan Bada, dua tempat yang terletak antara Madinah dan Ailah. Kemudian yang setelah Tihamah yaitu daerah Badr dan Uqab. Itu masih daerah Syam, daerah apa? Hijaz. Dan lugawiyun
perkataan mereka tentang asal muasal dinamakan Hijaz ada beberapa perbedaan. Di antara disebutkan summiya Hijazan li hajzihi baina Najdin wa Tihamah. Dinamakan Hijaz karena dia adalah hajz, yaitu pemisah antara Najd dan Tihamah. Nah, Ibnu Duraid mengatakan beda lagi li hajzihi baina Najdin was Sarah, antara Najd dan Sarah. Nah, jadi intinya Hijaz karena dia sebagai hajz, daerah tersebut hajz pemisah antara dua negeri, antara Najd dan negeri lain. Ada yang mengatakan itu Tihamah, ada yang mengatakan itu Sarah. Baik. Dan masuk dari dalam cakupan Hijaz adalah apa? Ahlul al-Makkah wal Madinah. Ini juga menunjukkan keutamaan kedua tempat tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memujinya, wal imanu fi ahli Hijaz. Nah, baik, wallahu taala alam. Dengan ini kita selesai dari bab terkait bayanu kauni taghyiril munkari minal iman dan rujhan ahli Yaman fil iman. Walhamdulillahirabbil alamin.